Posisi sulit. Sebelum Suyin benar-benar masuk, ia menolehkan kepalanya sedikit ke belakang untuk memastikan Lisa sudah pergi. Tampak ia yang berjalan dengan kesal. Suyin memegang dadanya, pasalnya ini pertama kalinya terlalu berani kepada Lisa. Pasti cepat atau lambat dia akan membalas dendam, tapi Suyin sudah tidak peduli sama sekali. Suyin segera menaiki lift menuju ke lantai 3. Sebelum berangkat, awalnya berniat mengajak Jin tapi sayang sekali karena Jin tidak mau. Alasannya karena Kim Soo-hyun sudah tersadar dan dia tidak akan menyukai kehadirannya di sana. Namun Suyin bisa mengerti dengan perasaan Jin yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Disinilah keadaan Suyin yang selalu serba salah. Ting! Tak lama kemudian akhirnya pintu lift terbuka. Suyin segera keluar, melangkahkan kakinya menuju kamar yang ditempati Kim Soo-hyun. Semoga saja ini waktu yang tepat untuk berkunjung. Suyin menggigit bibir bawahnya ketika hendak menyentuh gagang pintu. Ada kekhawatiran sendiri di hatinya. Hingga akhirnya Suyin memberanikan diri untuk pelan-pelan mendorongnya pelan. Selamat pagi, semuanya, ujar Suyin sembari membungkukkan tubuhnya. Kemudian melangkahkan kakinya masuk setelah menutup pintu kembali. Sayang, akhirnya kau datang juga. Nih, Park segera bangun dari duduknya, lalu menyambutnya dengan pelukan hangat. Suyin merasa nyaman seperti merasakan pelukan dari ibu kandung yang selama ini dia rindukan. Ia berharap jika perlakuan Ni Park kepadanya akan tetap selamanya seperti itu. Sayang, bagaimana dengan kuliahmu? Apa semuanya berjalan dengan lancar? Tanya Ni Park sambil melepaskan pelukannya. Semuanya baik-baik saja, Ibu. Maaf aku baru bisa datang ke sini lagi karena awal masuk sungguh membuatku sibuk, ucap Suyin. Diliriknya Kim Soo-hyun yang membungkus tubuhnya di dalam selimut. Kim Soo-hyun memang belum membuka penutup kepalanya. Masih menyembunyikan kepalanya di bawah selimut dalam posisi miring. Ia pikir Lisa akan kembali lagi setelah pergi sehingga untuk berjaga-jaga ia masih bertahan dengan apa yang dilakukannya tadi. Syukurlah. Ibu senang mendengarnya, ucap Ni Park. Kakak, kita juga sudah lama tidak bertemu, ujar Jo Yeon-ho sambil memeluk kaki Suyin. Menyembunyikan kepalanya pada kedua kaki Suyin. Benar, bagaimana kabarmu? Suyin berjongkok di depan anak itu untuk mensejajarkan tinggi mereka. Aku baik-baik saja, lain kali kita pergi jalan-jalan lagi bersama ayah, ujar Jo Yeon-ho dengan polosnya. Tentu saja, ujar Suyin tergagap. Cemas jika sampai Ni Park mencurigai mereka. Apa kalian sering pergi bersama? Ni Park menautkan kedua alisnya, merasa aneh karena jika bersama dengan Aeri, mereka jarang sekali bersama. Hanya sekali waktu itu, Bu, ujar Suyin tergagap. Sayang sekali Kim Soo-hyun sedang tidur padahal aku sudah membawakan makanan untuk sarapan. Aku sepertinya datang terlalu siang hari ini. Suyin berusaha mengalihkan pembicaraan agar ibu mertuanya tidak menanyakan lebih jauh lagi karena ia tidak terlalu pandai berbohong. Ketika mendengar suara Suyin, ada kelegaan yang menerpa hati Kim Soo-hyun. Bunga di hatinya yang mulai layu kini seolah tersiram. Membuatnya segar kembali. Kim Soo-hyun memang masih tetap dalam posisinya. Senyum-senyum sendiri sambil memegang dadanya yang berdegup kencang. Namun ketika mendengar Suyin yang terdengar putus asa karena mengira dirinya tertidur, Kim Soo-hyun pura-pura menggeliat. Aku tidak tidur, ujar Kim Soo-hyun. Lalu membalikkan tubuhnya pada posisi telentang. Takut jika Suyin pergi dari rumah sakit. Kupikir kau sudah benar-benar tertidur, ujar Ni Park. Tidak, Bu. Setelah mencoba memejamkan mata, tapi rasa kantuk tidak juga datang, ujar Kim Soo-hyun. Bagaimana kondisimu saat ini? Apa sudah membaik? Tanya Suyin. Setidaknya mengetahui jika Kim Soo-hyun sudah pulih membuatnya merasa tenang. Selama kau tidak kemari Kim Soo-hyun tidak bersemangat dengan terapi berjalannya. Bahkan terkadang tidak mau melakukannya, ujar Ni Park sembari terkekeh. Seharusnya tidak boleh begitu. Kau harus tetap bersemangat agar cepat pulih, ujar Suyin. Kalau begitu temani aku hari ini untuk melakukan terapi, pintu Kim Soo-hyun. Apa kau sudah sarapan? Jika belum aku membawakan makanan untukmu, ujar Suyin yang hampir saja lupa dengan apa yang dibawanya. Kim Soo-hyun tidak mau makan sejak tadi. Ibu bahkan sudah membujuknya tapi tetap tidak mau, ujar Ni Park yang menyerobot setiap Kim Soo-hyun baru saja ingin membuka mulutnya. Semenjak kau jarang datang dia tidak bersemangat dengan perawatannya, imbuh Ni Park. Suyin tertegun sejenak. Benarkah apa yang dikatakan oleh ibu mertuanya? Posisinya saat ini sangat sulit. Di sisi lain ingin menuruti kemauan suaminya untuk tidak terlalu dekat dengan pria manapun. Di sisi lain merasa tidak tega kepada Kim Soo-hyun karena bagaimanapun Suyin masih merasa bersalah dengan kejadian yang menimpanya. Ibu, bisakah tidak mengatakannya? Kau membuatku merasa malu, ujar Kim Soo-hyun. Merasa malu karena ibunya terlalu jujur mengatakan semuanya kepada Suyin meskipun memang hal itulah yang sebenarnya terjadi. Dia bahkan selalu menanyakan dirimu hampir setiap waktu, bisik Ni Park di telinga Suyin tanpa peduli dengan putranya yang memprotes. Suyin hanya menanggapinya dengan tersenyum tipis. Seharusnya tidak boleh begitu. Kau harus sembuh seperti sedia kala. Kau harus selalu bersemangat, ujar Suyin. Baiklah, kalau begitu temani aku belajar berjalan.
Namun tidak di sini, aku ingin menikmati udara segar di luar, pinta Kim Soo-hyun. Sebaiknya sarapan terlebih dahulu. Baru setelah itu baru melakukannya, ujar Ni Park untuk membuat Kim Soo-hyun lebih bersemangat lagi. Baiklah. Kim Soo-hyun menganggukkan kepalanya menyetujui permintaan ibunya. Kedatangan Suyin membuat suasana hatinya membaik serta semangatnya untuk pulih semakin besar. Suyin tersenyum tipis mendengar pernyataan Ni Park, lantas menaruh makanan yang dibawanya ke atas nakas. Yeon-ho, ayo temani nenek ke supermarket, ajak Ni Park kepada cucu kesayangannya. Ia bisa mengerti mungkin keberadaannya pasti tidak membuat nyaman putranya dan juga Suyin. Ibu, mau kemana? Tanya Suyin cepat. Ia memiliki firasat jika ibu mertuanya sengaja membiarkannya bersama dengan Kim Soo-hyun. Suyin, tolong titip Kim Soo-hyun sebentar. Aku hanya ingin keluar sebentar untuk membeli sesuatu, ujar Ni Park. Belum sempat Suyin membuka mulut untuk melarangnya, Ni Park sudah mengajak Jo Yeon-ho pergi meninggalkan kamar. Keadaan seperti terasa sangat canggung. Kim Soo-hyun justru santai ketika ibunya akan pergi. Itu artinya ada banyak waktu untuk mereka bersama. Ibunya memang yang terbaik dalam membaca pikirannya. Bab 337 Siapa pria itu? Kini suasana di kamar rumah sakit itu hening. Suyin tetap diam di tempatnya karena tidak tahu apa yang harus dilakukannya saat ini. Menggigit bibir bawahnya karena merasa gugup. Ia sebenarnya ingin membuka percakapan tapi tidak tahu harus memulai dari mana karena Kim Soo-hyun diam saja sejak tadi. Kim Soo-hyun justru senyum-senyum sendiri sambil memandang lekat wajah Suyin yang memerah. Ia ingin menikmati pahatan yang begitu sempurna yang sudah diciptakan Tuhan. Meski hanya memakai bedak tipis dan penampilan yang begitu sederhana mampu membuat Kim Soo-hyun enggan mengalihkan pandangannya. Soo-hyun, terima kasih atas buket bunga yang kau berikan beberapa hari yang lalu. Maaf, jika baru sekarang aku baru mengucapkan terima kasih, ujar Suyin pada akhirnya yang membuka suara karena risih dengan tatapan yang terus tertuju ke arahnya. Suyin tetap merendahkan pandangannya karena tidak ingin bertemu pandang dengan kedua bola mata Kim Soo-hyun. Ia memang sekarang memanggilnya dengan sebutan nama sesuai permintaan Ni Park. Menurutnya panggilan tuan itu tidak enak jika didengar. Terdengar sangat formal. Aku yang seharusnya meminta maaf karena tidak bisa hadir di acara yang penting untukmu, ujar Kim Soo-hyun. Matanya terus memandang lekat gadis yang sedang menunduk sambil memainkan jemarinya. Ia tahu jika Suyin sangat gugup saat ini. Itu tidak penting sama sekali karena bukanlah acara kelulusan, ucap Suyin. Itu juga penting. Bagaimanapun kau sudah diterima di sana. Itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan karena kau harus bersaing dengan ratusan peserta lainnya, ucap Kim Soo-hyun. Lantas mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan Suyin. Suyin tersentak dengan apa yang dilakukan oleh adik iparnya. Keringat dingin sudah keluar dari telapak tangannya. Ada perasaan campur aduk yang kini dirasakannya. Terutama perasaan takut jika Kim Soo-hyun menanyakan perihal jawabannya saat ini. Ngomong-ngomong dari mana kau mengetahui jika itu dariku? Sepertinya aku tidak menulis namaku di kertas itu. Goda Kim Soo-hyun sambil mengangkat sebelah alisnya ke atas. Aku hanya menerka-nerka saja jika itu tulisanmu. Kata-kata yang kau tuliskan menunjukkan jika itu adalah dirimu, ujar Suyin seraya menggaruk kepalanya yang tidak terasa gatal. Suyin merasa bodoh karena terlalu percaya diri jika bunga itu dari Kim Soo-hyun. Bisa saja kan jika bunga itu salah kirim. Suyin merutuki kebodohannya, merasa kesal karena percaya dirinya terlalu tinggi. Kim Soo-hyun tersenyum melihat wajah Suyin yang memerah. Tebakanku memang tepat sekali. Padahal awalnya aku ingin datang ke sana untuk memberikannya secara langsung tapi keadaanku tidak memungkinkan untukku ke sana, ujar Kim Soo-hyun. Sekali lagi, aku mengucapkan terima kasih, ujar Suyin. Ia terus berusaha melepaskan tangannya tapi genggaman Kim Soo-hyun terlalu kuat. Bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Ujar Kim Soo-hyun. Ia tak mampu membendung lagi rasa penasarannya. Tentu saja, Suyin menegakkan kepalanya meski gugup. Apa kau dekat dengan pria lain selain diriku? Tanya Kim Soo-hyun tanpa melepaskan genggaman tangannya. Ia ingin mendengar jawaban sejujurnya dari sang pujaan hati. Agar dirinya tidak berpikiran resah jika Suyin sedang berada di luaran sana. Jantung Suyin terasa berhenti untuk memompa. Begitu banyak pertanyaan yang ada di benaknya hingga ia termangu. Apakah dia tahu jika aku berhubungan dengan saudaranya? Batin Suyin terdiam membisu. Bibir Suyin bahkan tak mampu untuk berkata jujur. Bukan tidak ingin mengatakannya tapi status Daehyun masih menjadi suami Aeri. Ia tidak ingin orang lain berpikiran buruk tentangnya. Katakan saja, jika kau hanya sekedar berteman aku tidak akan marah, ucap Kim Soo-hyun. Meski ada cemburu yang membekas tapi dia tidak ingin Suyin mengiranya seorang pria yang posesif. Suyin memutar otaknya, berusaha mengingat-ingat barangkali Kim Soo-hyun pernah melihatnya bersama pria lain. Jika dia curiga kepada saudaranya tak mungkin mengatakan hanya sekedar berteman. Suyin terus mengingat sebelum kecelakaan yang menimpanya. Namun tetap saja hasilnya nihil. Dia tak mengingat apapun yang mencurigakan. Aku tidak mengerti, ujar Suyin seraya menggelengkan kepalanya pelan. Siapa yang berpelukan denganmu saat kau melihat pengumuman di kampus? Kim Soo-hyun kini terlihat lebih serius.
Tidak seperti biasanya yang bersikap lebih santai. Oh, itu, dia adalah Jai Hua, kami memang berteman sejak lama, sahut Suyin. Ia masih mengingat jika Jai Hua pertama kali memeluknya karena terasa senang. Dari mana kau mengetahuinya? Imbuh Suyin sambil menyipitkan matanya. Merasa curiga jika ada seseorang yang mengambil foto mereka saat itu. Tak mungkin Kim Soo Hyun datang secara langsung melihatnya. Ah, lupakan saja. Kupikir pria yang bersamamu itu siapa? Aku baru ingat jika dia juga bekerja di hotel, ujar Kim Soo Hyun. Sekarang bisa bernafas lega karena tidak ada hubungan apapun di antara mereka. Kau bilang tadi membawakan makanan untukku. Mana makanannya karena perutku terasa sangat lapar, lanjut Kim Soo Hyun. Mengalihkan pembicaraan agar Su Yin tidak lagi menanyakan hal itu. Su Yin lantas membuka kotak bekal yang ada di atas nakas, menaruhnya ke dalam piring. Lalu menyodorkannya kepada Kim Soo Hyun. Silahkan, maaf jika masakanku tidak enak, ujar Su Yin. Namun Kim Soo Hyun tidak mengulurkan tangan untuk menerimanya. Dahinya berkerut sambil membuka mulutnya. Su Yin menautkan kedua alisnya melihat Kim Soo Hyun yang justru seperti itu. Aku ingin kau menyuapiku, ujar Kim Soo Hyun dengan jujur karena Su Yin tidak juga mampu membaca pikirannya. Su Yin menghela nafas panjang. Mau tidak mau mengulurkan tangannya untuk menyuapi Kim Soo Hyun. Sangat menyesal tadi sudah membawa makanan. Seharusnya tadi dia ke rumah sakit hanya membawa buah atau apapun. Kim Soo Hyun mulai mengunyah makanan hingga sesuatu yang terasa sangat asin terasa dari mulutnya. Ia sepertinya mengunyah garam yang masih utuh hingga menimbulkan sensasi ingin memuntahkan semuanya. Apa makanannya tidak enak? Ujar Su Yin sambil mengerutkan keningnya. Ketika melihat ekspresi wajah Kim Soo Hyun yang sepertinya menahan sesuatu yang tidak enak. Bukan, justru makanan ini bagiku terlalu enak, ujar Kim Soo Hyun sambil meringis. Berusaha menahan rasa asin yang terasa sampai di ubun-ubun. Saat membuatnya, Su Yin tadi terburu-buru sehingga tidak terlalu memperhatikan apa yang dimasukkannya ke dalam makanan yang dibuat. Mungkin juga lupa untuk mengaduknya. Leher Kim Soo Hyun rasanya seperti tercekat tapi sekuat tenaga untuk menelannya. Makanlah lagi, ujar Su Yin. Kim Soo Hyun terpaksa membuka mulutnya meski terasa berat. Mungkin inilah yang harus dia bayar untuk merasakan kebahagiaan karena bertemu dengan Su Yin. Tidak mengapa, selagi melihat Su Yin ia akan menahannya. Beruntung untuk suapan kedua dan selanjutnya makanan itu tidak terlalu asin sehingga bisa menyelamatkannya dari darah tinggi yang mungkin akan dideritanya. Bab 338 rasa bersalahnya sudah berakhir. Setelah selesai sarapan tidak lama kemudian dokter yang menangani Kim Soo Hyun datang, untuk memeriksa kondisi tubuhnya saat ini. Ia juga mengatakan jika hari ini akan dilakukan berlatih berjalan kembali. Kim Soo Hyun mau melakukannya dengan syarat di luar ruangan karena sebulan lebih berada di rumah sakit membuatnya sangat bosan. Harus mencium bau obat-obatan yang sering kali membuat perutnya terasa muntah dan mual. Su Yin membantu Kim Soo Hyun turun dari ranjang untuk duduk di atas kursi roda. Pria itu tidak mau jika perawat yang membantunya duduk. Ni, Park dan Jo Yeon tidak ikut, Merek tetap di dalam kamar hingga tidak lama kemudian Park Ji Hun tiba. Merek ingin memberikan waktu lebih banyak untuk Su Yin dan Kim Soo Hyun berdua. Ni, Park sudah merencanakan pesta pertunangan jika Kim Soo Hyun sudah benar-benar pulih. Meskipun belum mengutarakan maksudnya kepada Kim Soo Hyun dan Su Yin. Ia akan meminta pendapat Park Ji Hun yang kebetulan sekali baru datang. Menurutmu bagaimana jika kita melangsungkan pesta pertunangan Kim Soo Hyun dengan Su Yin? Ujar Ni, Park kepada sang suami. Apa maksudmu? Jangan terlalu mendahului apapun yang belum diputuskan. Belum tentu juga Su Yin mau menerimanya, tolak Park Ji Hun. Jika hal ini sampai terdengar di telinga Dae Hyun, pasti dia akan marah besar. Bukan hanya itu, yang dikhawatirkan oleh Park Ji Hun, putranya akan berterus terang mengenai hubungannya dengan Su Yin. Apa maksudmu berbicara seperti itu? Kenapa kau tampak tidak suka mendengarnya? Su Yin itu sudah pasti mau menerima putra kita, ujar Ni. Park dengan penuh rasa keyakinan. Su Yin itu baru saja masuk kuliah. Dia tidak akan setuju untuk menerima pertunangan ini, ujar Park Ji Hun. Berusaha memberikan pengertian kepada istrinya untuk tidak melakukan apapun. Dia tidak ingin terjadi perang dingin di antara kedua putranya. Memangnya kenapa jika baru saja masuk kuliah? Banyak di luar sana yang sudah menikah baru kuliah, ujar Ni. Park tak ingin kalah. Kim Soo Hyun baru saja sembuh. Jangan berpikiran yang terlalu jauh terlebih dahulu. Kim Soo Hyun harus mengurus hotel dengan baik baru menikah, ucap Park Ji Hun dengan tegas. Ji Hun, cepat atau lambat Kim Soo Hyun pasti akan menikah. Bukankah kedudukannya sebagai direktur baru diresmikan setelah memiliki istri? Seperti Dae Hyun dulu, ujar Ni. Park. Memang benar, tapi biarkan Kim Soo Hyun mengurus hotel baru menikah, ucap Park Ji Hun. Jika bukan karena putra sulungnya, pasti dia tidak mau berdebat dengan istrinya. Ada apa sebenarnya denganmu? Dulu kau yang menuntut Dae Hyun untuk segera menikah, padahal dia selalu menolak. Tapi kenapa di saat Kim Soo Hyun sudah memiliki wanita pilihan kau justru tidak mendesaknya, ujar Ni. Park yang mulai merasa curiga. Dae Hyun waktu itu sudah lama bekerja di hotel, sedangkan Kim Soo Hyun baru beberapa hari.
Itu sangat berbeda jauh, ucap Park Ji-hun sembari mendesah. Park Ji-hun bangkit dari duduknya karena tidak ingin berlama-lama berdebat dengan sang istri. Sebaiknya sekarang aku kembali ke hotel. Tidak adanya Dae-hyun, banyak pekerjaan yang harus kuurus, pamit Park Ji-hun. Selama Dae-hyun keluar kota, Park Ji-hun harus ikut mengurus lagi masalah hotel. Baiklah, kalau begitu hati-hati di jalan, ujar Ni. Park yang ikut bangkit berdiri. Lantas merapikan dasi yang menggantung di leher suaminya. Meski usia tak lagi muda namun mereka selalu tampil harmonis. Yeon-ho, kakek pergi dulu, ujar Park Ji-hun pada cucunya yang tengah sibuk menggambar di sofa. Diusapnya pelan puncak kepala cucunya. Iya, Kek, ujar Jo Yeon-ho. Park Ji-hun akhirnya meninggalkan rumah sakit tanpa bertemu dengan Kim Soo-hyun. Kamarena ketika datang, Kim Soo-hyun baru saja keluar bersama Soo-yin untuk melakukan terapi. Jika istrinya tidak membicarakan hal sensitif seperti itu pasti ia akan menunggu Kim Soo-hyun sampai selesai. Sebelum melakukan terapi Kim Soo-hyun ingin berkeliling terlebih dahulu mengitari taman rumah sakit yang berada di belakang gedung. Tempatnya sangat nyaman dan sejuk. Berulang kali menghirup udara segar dalam-dalam dari hidung lalu mengeluarkannya dari mulut. Soo-yin sejak tadi selalu mendorong kursi roda yang ditempati Kim Soo-hyun meskipun kakinya sudah gerasa pegal karena sudah lama berkeliling. Perawat yang mendampingi mereka juga selalu mengikuti. Membuat Kim Soo-hyun merasa geram. Ia ingin berduaan dengan Soo-yin tapi justru gagal. Tuan, sebaiknya kita melakukan terapinya sekarang agar kondisi kaki Anda cepat pulih, ujar sang perawat. Kim Soo-hyun melirik dengan tatapan tajam ke arah perawat itu yang tidak sabaran. Membuat suasana hatinya yang membaik kembali ingin marah. Benar apa yang dikatakan oleh perawat, Soo-hyun. Kita sudah lama berada di luar, bujuk Soo-yin. Lelah juga jika harus menuruti permintaannya. Baiklah, aku ingin melakukannya di sini saja, ujar Kim Soo-hyun. Baik, Tuan, ujar perawat. Kemudian menyiapkan segala peralatan yang dibutuhkan. Mulai dari tongkat penyangga yang digunakan untuk membantu Kim Soo-hyun berjalan. Mari Tuan, saya bantu, ujar perawat itu. Soo-yin, aku ingin kau yang melakukannya, ujar Kim Soo-hyun sambil mengulurkan kedua tangannya kepada Soo-yin. Soo-yin akhirnya membantu Kim Soo-hyun meskipun merasa tidak nyaman karena sesekali Kim Soo-hyun merangkul pinggangnya. Jika sampai Dae-hyun tahu maka habislah dirinya. Kini Kim Soo-hyun sudah mulai berjalan dengan tongkat. Setelah beberapa kali berjalan bola-balik, ia mulai terlihat lancar dan baik-baik saja. Sehingga perawat meminta Kim Soo-hyun berjalan tanpa tongkat. Hanya menggunakan pegangan pada kedua sisinya. Ayo, Tuan, sebentar lagi Anda pasti pulih, ujar perawat untuk memberikan semangat. Kini Kim Soo-hyun sudah berjalan hanya berpegangan pada tangan Soo-yin. Bukan fokus pada kakinya, Kim Soo-hyun justru menatap lekat wajah Soo-yin yang begitu cantik hingga tanpa sadar kini ia sudah bisa berjalan tegap. Kakinya tak terasa kaku lagi untuk digerakkan. Akhirnya sekarang kau sudah bisa berjalan, seru Soo-yin sambil berjingkrak ria sambil bertepuk tangan. Ia benar-benar bahagia melihat pria itu sudah bisa berjalan dengan tegap. Beban di pundaknya sudah berakhir, mulai sekarang tidak perlu merasakan rasa bersalah lagi. Ini karena kau berada di sini sehingga membuatku jauh lebih bersemangat, ujar Kim Soo-hyun. Melihat Soo-yin tertawa renyah membuatnya terasa bahagia. Berpikir jika Soo-yin benar-benar mencintainya. Aku tidak membantu sama sekali. Susterlah yang sudah membantumu, ujar Soo-yin tak dapat menyembunyikan rasa bahagianya. Setelah selesai mereka akhirnya kembali ke dalam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter. Bab 339 mencari perhatian. Malam itu juga Kim Soo-hyun meminta pulang dari rumah sakit setelah dokter Wang memeriksa keadaannya. Mengatakan sepertinya kondisi Kim Soo-hyun sudah benar-benar pulih. Meskipun sudah pulih tapi Kim Soo-hyun tetap harus melakukan check-up 2 kali seminggu untuk memastikan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Untuk kondisi kakinya akan pulih seiring berjalannya waktu. Karena butuh kebiasaan untuk berjalan kembali. Soo-yin, ibu sangat berterima kasih kepadamu. Kau benar-benar dewi penolong bagi keluarga kami, ujar Ni. Park sembari memeluk tubuh Soo-yin. Air mata kebahagiaan lolos begitu saja dari pelupuk matanya. Ibu, aku tidak melakukan apapun. Ibulah yang selalu memberikan semangat kepada Soo-hyun. Soo-yin mengusap punggung wanita paruh baya itu. Suasana benar-benar haru tapi sangat membahagiakan. Ni, Park tak henti-hentinya bersyukur karena putra bungsunya sudah pulih. Sebaiknya sekarang juga kita pulang, ujar Park Ji-hun. Soo-yin tadinya berniat pulang pada sore hari tapi tidak enak jika harus menolak permintaan Ni. Park untuk tetap tinggal dan mengajaknya pulang ke UN Village. Padahal tubuh Soo-yin sudah terasa lelah. Jika tidak segan, sejak tadi sudah memijat kakinya karena kelelahan. Soo-yin kini sudah menenteng tas yang akan dibawa pulang. Biarkan pelayan saja yang membawanya, ujar Ni. Park tersenyum seraya merebut tas yang dibawa Soo-yin dari tangannya. Lebih baik kau membantu Soo-hyun untuk berjalan karena sepertinya kakinya belum terlalu terbiasa untuk berjalan, lanjut Ni. Park sambil menunjuk Kim Soo-hyun yang sudah berdiri namun tangannya masih berpegangan pada dinding. Tapi, Bu, Soo-yin hendak menolaknya. Cepatlah bantu dia, agar lebih bersemangat untuk berjalan karena kau berada di sampingnya, ujar Ni. Park.
Su Yin memandang Kim Su Hyun sejenak sambil memasang wajah masam. Tak ada pilihan lagi, sehingga meski enggan Su Yin tetap melangkahkan kakinya menghampiri Kim Su Hyun. Su Hyun, biarkan aku membantumu, ujar Su Yin. Terima kasih, ujar Kim Su Hyun dengan senang hati. Lalu meletakkan tangannya di bahu Su Yin. Namun Su Yin tidak benar-benar menopang beban tubuhnya karena sebenarnya Kim Su Hyun sudah bisa berjalan. Ia ingin perhatian dari pujaan hatinya. Su Yin terpaksa memapah tubuh Kim Su Hyun sampai di mobil. Ia pikir mereka akan satu mobil ramai-ramai. Tapi nyatanya Su Yin hanya berdua duduk di kursi belakang bersama Kim Su Hyun. Meskipun ada supir tapi tetap saja Su Yin merasa tidak nyaman. Lampu-lampu jalan mulai masuk ke dalam kaca yang transparan. Su Yin duduk gelisah sambil mencengkram roknya kuat-kuat. Menandakan ketidaknyamanan yang dirasakannya. Su Yin terus memepetkan tubuhnya ke pinggir agar tercipta jarak di antara mereka. Namun setiap Su Yin bergeser maka Kim Su Hyun juga ikut menggeser tubuhnya mendekati Su Yin. Su Yin, malam ini kau menginap di rumah kami, kan? Tanya Kim Su Hyun untuk memecah keheningan. Sebaiknya aku pulang saja karena besok harus kuliah, ujar Su Yin. Hanya sekedar memberi alasan padahal besok tidak ada mata kuliah atau urusan apapun. Semoga kelak kau bisa menjadi dokter yang sukses. Jika nanti aku sakit tidak perlu repot-repot pergi ke rumah sakit karena sudah ada dokter cantik yang menemaniku, ujar Kim Su Hyun diiringi dengan kekahan. Su Yin hanya tersenyum meringis. Kepalanya terasa sakit mendengar perkataan Kim Su Hyun. Terima kasih, ucap Su Yin seraya tersenyum tipis. Enggan menanggapi pernyataan pria yang berada di sampingnya. Kim Su Hyun benar-benar merapatkan tubuhnya ke sisi Su Yin hingga mereka tidak berjarak. Jangan terlalu menjauh dariku. Bukankah kita nanti akan selalu berdekatan? Goda Kim Su Hyun dengan bibir yang tertarik ke belakang. Mengukir senyuman indah, jika bukan Su Yin gadis yang berada di sampingnya mungkin sudah meleleh. Hati Su Yin sudah tertutup oleh rayuan pria manapun. Hatinya hanya bisa meleleh jika Dae Hyun yang melakukannya. Pria yang awalnya dia benci namun kini sangat dicintainya. Aku hanya merasa tubuhku gerah, ujar Su Yin untuk mencari alasan agar Kim Su Hyun menjauhkan tubuhnya. Padahal fakta sebenarnya tubuhnya biasa saja, malah bisa dibilang dingin. Baiklah, maaf jika membuatmu gerah, ujar Kim Su Hyun. Terpaksa merenggangkan untuk menjauh. Sahut Su Yin sembari tersenyum tipis. Lalu menghadap ke sana memandang ke tepi jalanan untuk melihat tempat ataupun orang-orang yang mereka lewati sepanjang perjalanan. Kini mereka sudah sampai di halaman UN Village. Semuanya sudah masuk ke dalam rumah. Su Yin hendak melangkahkan kakinya nyelonong masuk. Su Yin, tunggu aku. Panggil Kim Su Hyun. Berjalan pincang sambil memegangi lututnya. Belum terbiasa membuat kakinya masih terasa nyeri sedikit. Namun jika tidak ada Su Yin mungkin akan baik-baik saja. Su Yin menghentikan langkahnya, ia lupa dengan Kim Su Hyun yang masih tertinggal di belakang. Terpaksa Su Yin berbalik kemudian memapah Kim Su Hyun kembali. Dae Hyun sudah membersihkan diri ketika ibunya bersama yang lain pulang. Sangat beruntung Aeri tidak ada di rumah sehingga membuatnya lebih bebas dan nyaman. Kau ikut ke rumah sakit juga? Tanya Dae Hyun kepada putranya. Iya, pagi tadi ibu mengantarkanku ke rumah sakit, sahut Jo Yeon Ho. Kenapa semuanya pulang? Siapa yang menjaga Kim Su Hyun di rumah sakit? Dae Hyun menautkan kedua alisnya ketika melihat Park Ji Hoon yang berjalan di belakang ibunya. Dae Hyun belum mengetahui jika Kim Su Hyun sudah pulih dan bisa pulang malam ini. Adikmu tidak perlu berada di rumah sakit lagi. Dia sudah sembuh, ujar Ni. Park dengan wajah yang berbinar. Lalu di mana dia? Kenapa belum masuk? Asteris ujar Dae Hyun. Dia di belakang bersama, ucapan Ni. Park terpotong. Dae Hyun, apa kau baru saja sampai? Bagaimana pekerjaanmu di Pulau Geoje? Tanya Park Ji Hoon, menyerobot jawaban dari istrinya. Aku baru saja sampai dan sudah menyelesaikan semuanya, ujar Dae Hyun dengan datar. Mereka mengobrol beberapa menit hingga Dae Hyun penasaran karena Kim Su Hyun tak kunjung muncul. Ia ingin melihat keadaan Kim Su Hyun yang sekarang sudah bisa berjalan. Setidaknya harus menyambut kepulangannya. Dae Hyun, kau mau kemana? Ujar Park Ji Hoon. Tentu saja aku ingin menyambut kedatangan saudaraku yang sudah sembuh, ujar Dae Hyun. Lantas melenggangkan kakinya menuju pintu utama. Baru saja sampai di tengah pintu, Dae Hyun harus menyaksikan istri kecilnya yang sangat berdekatan dengan Kim Su Hyun. Antara senang dan ingin marah mulai masuk ke dalam jiwanya. Gadis nakal, batin Dae Hyun. Sorot matanya yang dingin semakin menyeramkan di bawah pantulan cahaya lampu. Bab 340 buru-buru pergi. Su Yin terus berjalan memapah Kim Su Hyun karena pria itu tidak mau para pelayan membantunya. Hal ini sungguh menyulitkan Su Yin untuk terlepas padahal tubuhnya sudah butuh istirahat. Baru saja kakinya naik satu tangga menuju teras, mata Su Yin menangkap sosok pria memakai pakaian santai. Memandang ke arah mereka dengan tatapan dingin. Seperti harimau yang tengah bersiap-siap untuk menerkam mangsanya. Su Yin mengerjapkan kedua bola matanya. Barangkali apa yang dilihatnya hanyalah fata morgana. Tak mungkin jika suaminya sudah berada di Seoul. Ketika tadi pagi melakukan video call, Dae Hyun tidak mengatakan apapun tentang rencananya untuk pulang hari ini.
Hanya mengatakan jika sebentar lagi akan kembali. Setelah diamati jika pria yang ada di depannya bukanlah Fata Morgana, tanpa pikir panjang Su Yin refleks melepaskan tangan Kim Su Hyun dari bahunya. Lalu menghempaskan tangan Kim Su Hyun kasar. Rasa ketakutan seketika menjalar pada tubuh Su Yin. Kemudian mendorong tubuh Kim Su Hyun agar sedikit menjauh dari tubuhnya. Dae Hyun pasti akan marah karena melihatnya. Aduh, rintik Kim Su Hyun yang terhuyung karena dorongan Su Yin hampir membuatnya terjatuh. Tuan Dae Hyun, Anda sudah pulang. Ujar Su Yin sambil memandang pria yang sudah dirindukannya. Tak peduli dengan Kim Su Hyun yang hampir terjatuh. Kakak, tolong bantu aku, ujar Kim Su Hyun. Bukankah ada seseorang yang berdiri di sampingmu? Ujar Dae Hyun dengan nada datar. Tuan tolong Kim Su Hyun bawa masuk ke dalam karena aku harus pulang, pamit Su Yin. Daripada berlama-lama berada di sana yang akan membuat suaminya semakin marah sebaiknya dirinya pulang ke Villa Pyeongchangdong. Itu akan jauh lebih aman. Untuk urusan kedepannya biarlah diurus ketika mereka hanya berdua saja. Su Yin, kenapa terburu-buru? Masuklah terlebih dahulu, ujar Kim Su Hyun agar Su Yin berubah pikiran. Aku harus pulang karena ini sudah malam. Lagi pula aku harus belajar untuk persiapan mata kuliah besok, tolak Su Yin. Selamat malam semuanya, ujar Su Yin. Tanpa mendengar persetujuan dari mereka, Su Yin segera melangkahkan kakinya cepat keluar dari pintu gerbang. Su Yin, biarkan supir mengantarmu, seru Kim Su Hyun. Tidak perlu, Tuan, ujar Su Yin meskipun suara pria itu hanya samar-samar terdengar. Dengan buru-buru Su Yin keluar melewati pintu gerbang. Beruntung tidak lama kemudian datang taksi sehingga Su Yin langsung menghentikannya. Dae Hyun hanya memandang dari kejauhan istri kecilnya yang perlahan tidak tampak lagi. Ekspresinya kali ini sulit diartikan. Apakah dia merasa takut denganku sehingga langsung kabur? Batin Dae Hyun. Meski ada rasa cemburu tapi Dae sebenarnya tidak ada niat untuk marah dengan istri kecilnya. Kakak, tolong aku, ujar Kim Su Hyun yang hendak menaiki anak tangga ke teras tapi kakinya terasa kaku untuk digerakkan. Dae Hyun menghela nafas berat lalu berjalan menghampiri Kim Su Hyun untuk membantunya. Jika belum pulih kenapa sudah ingin pulang? Gerutu Dae Hyun sambil memapak Kim Su Hyun yang memasuki ruang tamu. Aku sangat bosan di rumah sakit. Bau obat-obatan membuatku ingin merasa muntah, sahut Kim Su Hyun. Di mana Su Yin? Tanya Ni. Park, mengedarkan pandangannya ke belakang kedua putranya tapi sayang sekali tidak menemukan apa yang dicarinya. Su Yin sudah pulang, Bu, sahut Kim Su Yin. Setelah sampai di dekat sofa, ia segera menghempaskan tubuhnya di samping ayahnya. Kenapa kalian tidak menyuruhnya masuk? Ujar Ni. Park dengan rasa sesal karena Su Yin sudah pergi. Su Yin besok mungkin saja ada kuliah sehingga terburu-buru untuk pulang, ujar Dae Hyun. Meskipun ia tahu jika sang istri pulang karena melihatnya. Sayang sekali padahal pelayan sudah menyiapkan makan malam, ujar Ni. Park mendesah pelan. Lain kali bisa mengundangnya lagi, Bu, ujar Dae Hyun. Mereka segera berkumpul di meja makan. Dae Hyun penasaran dengan Airi yang belum pulang juga padahal sudah malam. Yeon Ho, kemana ibumu pergi? Tanya Dae Hyun dengan rasa curiga yang menggerogoti hatinya. Ibu tidak mengatakannya, hanya mengatakan akan pergi sebentar saja, sahut Jo Yeon Ho dengan jujur. Dae Hyun, kenapa kau tidak menghubunginya saja? Bujuk Ni. Park, seburuk apapun Airi, ia tetaplah menantunya dan selama ini juga sudah banyak membantu. Sahut Dae Hyun. Setelah selesai makan malam dan berbincang-bincang sedikit, Dae Hyun segera menaiki tangga untuk menyusul putranya. Memeriksa apakah sudah tertidur atau belum. Dae Hyun membuka gagang pintu lalu memutarnya. Terdengar samar-samar masih ada aktivitas bunyi lembaran kertas yang terbuka. Kau belum tidur. Dae Hyun duduk di tepi ranjang di samping putranya. Aku belum mengantuk. Biasanya ibu selalu membacakan buku setiap malam. Di mana sekarang ibu berada? Jo Yeon Ho menengadahkan wajahnya. Sorot matanya terpancar kekhawatiran. Dae Hyun mendesah berat, apa yang harus dikatakannya saat ini? Ia sendiri bahkan tidak tahu di mana keberadaan Airi. Ayah, hubungi ibu agar segera pulang, rengek Jo Yeon Ho karena ia merindukan ibunya. Baiklah, ujar Dae Hyun. Tidak tega jika harus menolak permintaan sang putra yang tidak seberapa. Dae Hyun segera merogoh ponsel dari saku celana. Menekan panggilan nama Airi di ponselnya. Tidak lama kemudian, di seberang terdengar suara yang seperti di sebuah keramaian. Suara musik disko menggema cukup kuat di telinga Dae Hyun. Ia lantas menjauhkan ponsel dari telinganya. Airi, apa kau mendengarku? Di mana kau saat ini? Tanya Dae Hyun dengan nada dingin. Mencurigai Airi berada di bar. Seandainya bukan karena Jo Yeon Ho pasti enggan untuk menghubunginya. Terserah dia mau kemana. Halo, apa Anda mengenal Nona Airi? Suara seorang pria terdengar di seberang telepon. Iya, aku keluarganya. Siapa kau? Kenapa bisa ponselnya berada di tanganmu? Ujar Dae Hyun dengan dahi berkerut. Aku salah satu pelayan The Griffin Bar. Saat ini Nona Airi sedang mabuk, ujar pelayan pria tersebut. Tidak pernah berubah sama sekali. Umpat Dae Hyun lirih. Baiklah, aku akan menjemputnya, ujar Dae Hyun. Lantas mematikan sambungan telepon.
Dipandanginya Jo Yeon-ho yang tengah menengadahkan wajahnya. Ekspresi wajahnya seperti ingin menanyakan di mana keberadaan ibunya. Ibumu sedang di luar, ujar Daehyun sembari mengusap puncak kepalanya dengan lembut. Apa ibu tidak akan pulang? Malam ini tidurlah sendiri. Nanti jika ibu sudah pulang, ayah akan memberi kabar, ujar Daehyun. Bawa ibu pulang, ujar Jo Yeon-ho. Lalu menggoyangkan lengan Daehyun dengan sorot mata penuh harap. Melihat putranya yang memohon, Daehyun menjadi tidak tega. Baiklah, tetaplah di sini. Ayah akan menjemput ibumu, ujar Daehyun. Jo Yeon-ho tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dengan patuh. Seharian tidak bertemu dengan Airi membuatnya merasa khawatir. Selanjutnya bab 341 merindukan Han.